dengan media layar. Jadi, pembelajaran kali ini bertujuan untuk pertama, selain kalian bisa mengenal mengenai sastra lisan, kalian juga bisa mengenal tentang wayang sebagai contoh salah satu kebudayaan kita di Indonesia. Baik, jadi sastra lisan yang akan kita kenalkan kali ini berjudul Legenda Batu Menangis. Selanjutnya mari kita berkenalan. Saya Ella Dwi sebagai moderator dan Mbak Arum Rosyana Dewi sebagai sang gadis, dan ada Mbak Ayu Amelia sebagai sang ibu, dan ada Ringgi Juansyah sebagai pemuda. Baik, langsung saja kepada ceritanya. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda dengan anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita, tapi sayang, dia memiliki perilaku yang sangat buruk. Gadis itu sangat pemalas. Dia tak pernah membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek terus setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu juga sangat manja. Setiap permintaannya harus dituruti tanpa memperhatikan ibunya yang miskin. Setiap hari, ibunya harus mengumpulkan kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Ia tidak peduli dengan keadaan ibunya yang menderita, bekerja keras setiap hari demi sesuap nasi. Ibu, besok aku ingin belanja ke pasar. Aku ingin membeli pakaian yang bagus dan mahal. Ingat ya Bu, Ibu harus mempersiapkan uang yang cukup untuk itu. Tapi nak, kita ini hanya orang miskin. Aku tidak peduli. Baiklah nak, besok kita akan belanja ke pasar. Demikianlah esok hari, ibu dan anak itu berpakaian rapi keluar rumah. Si gadis berjalan di depan dan si ibu berjalan di belakang. Si gadis melenggang anggun dengan bajunya yang bagus, sedangkan ibu dengan baju kumalnya. Tak seorang pun tahu bahwa itu adalah ibunya. Ketika mulai memasuki desa, orang-orang mulai memandangi mereka, terutama anak gadis itu. Mereka begitu terpesona dengan kecantikan anak gadis itu, terutama pemuda-pemuda desa. Namun, ketika melihat ke arah belakang gadis itu, sangat kontras pemandangannya, membuat semua orang bertanya-tanya. Antara orang yang melihatnya, ada seorang pemuda yang mendekati gadis itu dan bertanya kepadanya. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Bukan, ia adalah pembantuku. Kedua ibu dan anak itu meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda bertanya kepada gadis itu. Hai manis, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Bukan, ia adalah budakku. Begitulah, setiap sang gadis itu berjalan dan bertemu dengan orang, dia selalu mengatakan seperti itu. Ibunya diperlakukan sebagai seorang budak dan pembantu. Pada mulanya, ketika mendengar jawaban sang putri yang durhaka itu, ibunya masih menahan diri. Akhirnya sang ibu tak kuat lagi menahan kesabarannya. Mengapa kau tak mengakui aku sebagai ibumu? Karena kau tidak pantas menjadi ibuku. Lihat, betapa banyak pemuda tampan dan kaya yang tertarik kepadaku. Kalau mereka tahu kau adalah ibuku, pasti mereka tidak akan tertarik lagi kepadaku. Wanita tua itu menjadi sakit hatinya. Ia merawat, membesarkan, dan membiayai semua keperluannya. Kini sang anak tidak lagi mau mengakui dia sebagai ibunya. Berdoalah dia kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Tiba-tiba terdengar ledakan petir di angkasa. Tuhan yang Maha Esa mengabulkan doa sang ibu. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Ibu, ampunilah saya.
Ampunilah kedurhakaanku selama ini, Bu. Ibu, Ibu, ampunilah anakmu. Namun dengan begitu, orang tetap dapat melihat bahwa matanya meneteskan air mata. Dan legenda sang gadis yang dikutuk oleh ibu berubah menjadi batu, dinamakan dengan batu menangis. Nah, teman-teman, sekian dari Sastra Lisan dengan media wayang yang kami tampilkan. Terima kasih.